dengan sabar dan teliti serta siap membantu para tamu, baik tamu domestik maupun tamu mancanegara. Jangan pernah mendiskriminasikan tamu hotel. Siapapun mereka yang sudah menginjakkan kakinya ke hotel kita, mereka adalah tamu. Jangan menilai, do not judge physically, ya. Semua sama, lakukan sesuai standar prosedur hotel yang kalian kerja. Yang kedua, sebagai seorang psikolog. Kenapa? Layaknya seorang psikolog, kita harus mampu mengidentifikasikan perilaku tamu agar dapat menetapkan cara yang tepat yang berhubungan dengan tamu tersebut. Karena kita tahu bahwa yang datang ke hotel kita itu enggak hanya satu orang yang sama, melainkan berbagai macam orang, tentunya dengan karakter yang berbeda. Nah, makanya kenapa dikatakan di sini peran petugas hotel seperti layaknya seorang psikolog, karena kita harus memahami karakter tamu satu persatu. Oke. Nah, reaksi yang ditunjukkan kepada tamu pada berbagai situasi tentunya akan berdampak kepada kesan tamu. Gitu ya. Tamu juga manusia. Jadi apa yang kita perlakukan kepada mereka, sekalipun itu hanya ucapan atau body gesture kita, mereka akan menggunakan feeling mereka, rasa. Oke? Jadi hati-hati. Nah, yang ketiga kemudian bahwa petugas hotel itu sebagai seorang sumber informasi yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tamu dan tentunya menyuguhkan informasi secara efisien, cepat dan akurat, ya, di mana informasi penting artinya bagi tamu dan hotel, ya, karena tamu membutuhkan informasi yang belum kita ketahui. Mereka orang baru loh yang datang ke tempat kita, tentu tidak tahu di mana letak A, B, C dan D. Gitu ya. Nah, disinilah tugasnya seorang petugas untuk menciptakan hubungan baik dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat tentunya. Ya, ini informasi yang dapat meningkatkan penjualan hotel. Target hotel akan tercapai. Yang terakhir yaitu sebagai seorang penjual, berbicara dengan penjualan. Bisa dibayangkan apa yang kita lakukan ke tamu, memberikan pelayanan, servis untuk apa? Itulah yang kita jual, pelayanan itu yang kita jual, ya. Jadi kita memang penjual, tetapi yang kita jual adalah servis, gitu ya. Nah, apa saja? Yaitu dengan memberikan informasi tentang ketersediaan kamar, harga, dan lain sebagainya yang memang yang mencakup lingkup hotel tersebut. Paham ya? Oke. Sebelum dilanjutkan ke slide berikutnya, boleh ada pertanyaan? Yuk. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Sekarang teknik menelpon. Nah, bagaimana teknik? Aduh Ibu, Bu Rita, kenapa sih kita telepon aja biasa? Gak apa-apa, gak perlu kira-kira gimana? Tidak bisa, ya. Kita harus bersikap profesional, ya. Namanya lingkungan bekerja memang dituntut keprofesionalitasan kita sebagai karyawan, apalagi di dunia industri pariwisata, perhotelan khususnya, ini penting karena kita menjual pelayanan. Jadi baik yang langsung ataupun melalui telepon. Makanya teknik telepon ini wajib kalian ketahui, oke? Nah, ini ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dalam melakukan panggilan telepon. Pertama, suara. Boleh tidak kira-kira teriak? Tidak boleh. Ya, kontrol, pitch control. Diatur nada suara kita. Tidak tinggi, tidak juga rendah. Gitu ya. Kemudian pembicaraan. Usahakan pembicaraan hanya mencakup pada box aja. Jangan out of the box. Oke. Kemudian etika, tata cara menelpon kita itu harus diperhatikan. Ya. Jarak antara mulut dan telepon usahakan 5 jari. Oke. Jadi tidak terlalu dekat dengan mic juga. Tidak menelpon sambil makan atau minum. Nggak apa-apa, jauh.
orang yang lawan bicara kita tidak melihat, tidak bisa, ya. Aura body gesture kita itu dengan suara yang kita keluarkan itu akan terpengaruh. Jadi harus hati-hati. Oke. Nah, ingat, ini yang sering terjadi. Ketika menutup telepon, jangan lakukan sebelum penelpon atau tamu tersebut menutup duluan. Biarkan mereka yang menutup duluan, kita terakhir aja. Ya, dan hati-hati. Oke. Nah, mengatur volume suara. Nah, ini tadi hubungannya dengan suara ya. Volume suara itu berhubungan dengan artikulasi, pengucapan, nada suara, itu ya, pitch controlnya itu harus diperhatikan. Ya, oke. Tersenyum. Ya, karena dengan senyuman ini ada hubungannya dengan etika menelpon. Oke, tersenyum walaupun dia tidak ada di hadapan kita, berikan senyuman. Oke, baik, selamat pagi. Nah gitu. Sampai jumpa. Oke. Ramah dan sopan sudah harus, sudah pasti. Tidak membuat tamu menunggu lama. Nah, ini juga sering terjadi. Oke, ditunggu. Kami akan sambungkan. Terus dikasih dia tamu tersebut adalah nada suara, dering atau lagu. Nah, itu tidak, hindari seperti itu. Oke. Nah, bagaimana supaya menghindari itu? Nah, kita harus siapkan nih pulpen dan kertas. Misalkan tanya tentang perhitungan hotel, rate hotel berapa. Nah, itu kita siap. Jangan sambil telepon kamu lari sebentar lalu, itu tidak dibenarkan. Ketika angkat telepon, paper kecil dan pulpen sudah siap di hadapan kalian, ya. Oke. Nah, yang terakhir, nah ini kebalik ya. Hindari kata apa. Misalkan, apa Bu? Bagaimana Bu? Nah, jangan. Gunakan kata yang lebih sopan. Mohon maaf Ibu, bisakah diulangi kembali? Nah, seperti itu. Oke? Ya, kira-kira ada pertanyaan dari teknik telepon ini? Ya, menarik ya. Ini terlihat sangat mudah. Materi ini memang mudah, tetapi mudah pula dilupakan. Makanya dengan belajar pengantar pariwisata ini, kita membahas etika komunikasi, kalian harus lebih aware lagi. Oke ya. Selanjutnya, pelaksanaan etika telepon. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kira-kira gimana menurut kalian dalam pelaksanaan etika bertelepon ini? Ada yang bisa memberikan opini ya? Oke. Oke, ya kita lihat di sini. Pelaksanaan etika telepon ya dalam bahasa filsafat yang berarti ilmu tentang adat kebiasaan ya, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan etika yang merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Nah, kalau menurut Verderberg bahwa etika adalah sebuah standar moral yang mengatur perilaku kita. Ya, etika pun dibedakan dalam 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moralnya, dan juga merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya, terlihat simpel, maaf, oke. Kemudian jadi kesimpulannya yaitu pada dasarnya etika merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, hal tersebut dilakukan. Nah, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Nah, terakhir ya, dalam memberikan informasi melalui komunikasi di hotel, ini ditangani oleh bagian operator telepon yang tadi Berita katakan di awal slide ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan etika komunikasi oleh operator telepon. Pertama, menggunakan bahasa formal, resmi, ya, terutama kepada orang-orang yang belum akrab. Karena kan yang menelpon kebanyakan tuh tamu yang belum kita kenal, jadi gunakan bahasa formal.
sesuai SOP yang berlaku ya. Belum mengetahui identitas orang yang berbicara di telepon. Oke, tidak berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Kita sudah bahas itu tadi. Nah, berbicara tidak terlalu basa-basi, straight to the point. Oke, jangan bicara kasar, apalagi membentaknya. Oke, jangan berbicara dengan nada memerintah. Jadi gunakan statement sentence. Oke. Jangan membiarkan penelpon menunggu terlalu lama yang tadi kita bahas ya, tanpa penjelasan, hanya dengar buat suara musik, sangat tidak dianjurkan. Kemudian nada atau intonasi tidak terkesan malas atau tidak ramah, jangan ya. Tetap semangat sekalipun kalian dalam kondisi mungkin banyak masalah atau apa, kembali kepada profesionalitas kerja. Ini merupakan salah satu tanggung jawab, lakukan dengan semangat. Yang terakhir yaitu sampaikan pesan kepada orang yang dituju penelpon ya. Oke. Seperti itu rasanya pembahasan kita pada hari ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan mohon berikan tanggapan dari presentasi yang Ibu Rita berikan. Oke, sampai sekian. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Belum di stop.